warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Hari ini Bapak akan menjelaskan peralatan untuk pembersihan lantai. Ini namanya disebut dengan floor cleaning machine atau scoring machine. Ini salah satu alat yang Bapak gunakan, akan tetapi ada banyak lagi alat scoring machine yang lainnya. Yang pertama, Bapak akan jelaskan untuk bagian atas ini disebut dengan handle. Ya, ini handle. Kemudian ada tombol kiri kanan yang disebut dengan power lock. Ya, kemudian ada namanya power handle sebelah kanan dan sebelah kiri. Untuk yang sebelah kanan ini untuk positioning, kita tarik ya handle-nya, kita turunkan ke bawah, nanti kita arahkan sesuai dengan tempat yang akan kita bersihkan. Nah, untuk yang sebelah kiri ini handle ini untuk kebutuhan air yang akan kita gunakan pada saat proses pembersihan lantai. Alat ini juga bisa dipergunakan untuk lantai ataupun untuk karpet. Selanjutnya ada kotak warna putih ini yang disebut dengan solution tank. Ya, ini untuk menyimpan air dan untuk memix atau mencampur obat-obatan atau chemical yang akan kita gunakan, tergantung berdasarkan daripada lantai yang akan kita bersihkan ataupun karpet yang akan kita bersihkan. Ya. Selanjutnya, ini ada namanya blok mesin atau mesin blok. Jadi mesin semua mesin yang akan kita gunakan ini seperti ini mesin bloknya. Kemudian kita dorong ke belakang. Di bawah mesin tersebut itu ada yang namanya drive disc. Ya, ini drive disc, mesinnya seperti itu. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan peralatan yang kita gunakan. Di sini ada yang namanya hard scoring. Ya, hard scoring sendiri terbagi dua. Ya, ada yang scoring terbagi dua, ada yang keras dan ada yang soft. Ini yang keras jenisnya, dan ini yang soft scoring. Brush. Ya, scoring brush untuk ikat lantai. Selanjutnya ada yang namanya pad holder. Ya. Ada pad holder ini, ya, pad holder ini dia diberi gerigi. Fungsi dari geriginya ini adalah untuk mengikat atau agar padnya tidak lepas pada saat akan kita lakukan. Kemudian di sini ada yang namanya pad holder, ya, ada yang berwarna merah. Warna merah ini adalah untuk scoring, ya, untuk scoring. Kemudian ada yang berwarna putih, ya, berwarna putih ini yang untuk yang soft. Kemudian ada yang berwarna hitam, cuma Bapak di sini tadi ada di gudang yang belum Bapak sempat siapkan yang berwarna hitam. Ya, nah itu semua jelas. Terima kasih. Di sini Bapak akan melakukan proses persiapan pembersihan lantai, ya, di area lobby. Ini alat yang tadi Bapak gunakan, floor mesin atau scoring mesin. Kemudian ada di sini floor squeegee, ada pel, ada ember yang ada airnya. Kemudian ada chemical atau obat yang akan kita gunakan. Selanjutnya ada scoring brush, ya, ini yang soft untuk lantai. Kemudian ada juga yang namanya extension cable. Ya, ini anak-anakku semua nih extension cable. Tujuan untuk apa? Kalau bisa cari yang agak panjang untuk area-area yang jaraknya mungkin lebih jauh dari tempat yang akan kita kerjakan. Ya, anak-anakku semua. Selanjutnya, sebelum kita melakukan proses pembersihan lantai atau scoring floor, pastikan alat kabel ini tidak ada yang rusak atau koslet. Kenapa? Jika ada yang rusak atau koslet sangat membahayakan untuk diri kita. Ini hubungannya dengan yang namanya keselamatan kerja. Selain penggunaan sepatu, ya, kemudian juga ada hand gloves, sarung tangan, atau mungkin masker yang digunakan, kita wajib perhatikan kabel yang kita gunakan. Terus. Ya, oke, kita di sini sekarang Bapak akan melakukan proses pelaksanaan
pembersihan lantai. Kita arahkan mesin yang akan kita gunakan ke tempat yang akan kita bersihkan. Selanjutnya, anakku semua, kita akan memasang peralatan atau scouring brush yang akan kita gunakan. Yang pertama, mesin kita tidurkan terlebih dahulu, kemudian scouring brushnya kita pasang, ya. Ini di lock, tinggal sesuai dengan tempatnya kita tarik, ya, sudah terkunci. Selanjutnya kita dirikan kembali mesin yang akan kita gunakan, ya. Lalu kita siapkan pel yang sudah ada airnya, kemudian chemical yang akan kita gunakan kita campur. Berikutnya kita sambungkan kabel ke extension cable. Oke. Setelah itu kita mulai kita masukkan air yang akan kita gunakan. Baru kita mulai proses. Cara pengoperasian mesin ini, anak-anakku semuanya, ini ada tuas atau handle kanan dan kiri. Kalau kita mau ke sebelah kanan, ini kita naikkan mesinnya. Nah, cara pengoperasian akan bergeser. Kalau kita mau ke kiri, kita turunkan ke bawah sedikit, ya, ke arah yang akan kita bersihkan. Hati-hati juga, perhatikan kabel yang tercolok dalam mesin ini, ya. Proses pembersihannya dari proses terjauh, ya, bergeser ke kiri dan kanan. Kalau ke kiri kita turunkan kembali, ya, kita balik ke kanan, dinaikkan sedikit. Selanjutnya sebaliknya, kalau kita ke kiri kita turunkan sedikit. Secara otomatis dia akan bergeser. Kita tarik ke atas lagi, maka dia akan ke kanan. Selanjutnya ada cara lain atau metode lain yang bisa kita gunakan. Tadi kita sudah menggunakan cara yang namanya horizontal, kita bisa menggunakan cara vertikal, yang berbalik arah sesuai dengan lantai yang akan kita bersihkan, ya. Usahakan jangan sampai menutup ke tembok atau sudut yang akan kita bersihkan, karena apa? Dampaknya nanti akan cepat bisa merusak daripada mesin yang kita gunakan. Putar, coba putar. Ya, ini cara pertama yang kita gunakan. Ini oke, kita naikkan ke atas, ke kanan, dan pastikan posisi badan tidak boleh terlalu membungkuk, ya. Kenapa? Karena itu semua, kalau kita posisi badan terlalu membungkuk, maka akan membuat kita cepat capek dalam operasional kerja, ya. Oke, kiri kita turunkan sedikit, kita balik lagi, ya. Kanan kita naikkan ke atas sedikit, turunkan ke kiri,
Ya, lagi. Terus secara berulang-ulang hingga proses pembersihan scoringnya tersebut bersih. Setelah melakukan proses menggunakan makina mesin scoring pembersihan lantai, di sini Bapak akan mempraktekkan proses pembersihan lantai menggunakan alat ini. Tadi apa anak semua? Ini namanya floor wiper, ya, cara manual. Kita dorong saja dari sudut yang sudah kita bersihkan ke arah tempat pembuangan air, ya. Keinjek nggak apa-apa, Pak? Kita injek. Keinjek lagi nggak apa-apa, Pak? Ya. Tadi anakku bertanya, ya, kalau nanti lantai ini diinjek lagi ini enggak jadi masalah ya, nggak apa-apa ya, karena nanti ada proses secara manual lagi, itu proses mopping, itu proses akhir. Nah, proses mopping sendiri, Mopping, Pak. ya, proses mopping, ya, itu proses terakhir. Nanti pada saat proses terakhir mopping sendiri, jangan lupa anakku semua menyiapkan red zone yang berwarna kuning itu, dilarang menginjak lantai. Bapak akan mempraktekkan bagaimana proses mopping. Sebelum melakukan proses mopping, kita siapkan dulu tanda, ya, tujuannya apa, agar tidak ada tamu atau siapapun orang yang akan lalu lalang di tempat kita melakukan proses pembersihan mopping tersebut. Ya, langkah pertama siapkan moppingnya, kita buat menggunakan figur H ataupun zigzag. Umpama dari sudut kiri ini, ya, kita bentuk angka 8, kiri kanan balik, kiri kanan balik, kiri kanan balik. Usahakan jangan sampai terputus, ya anakku semua. Seterusnya sampai sudut yang akan kita melakukan proses mopping tersebut, ya. Nah, anakku semua, bagian sebelah kiri kering kita pindah pembersihan atau mopping ke sebelah kanan. Sama prosesnya dengan figur H ataupun zigzag. Ya, seperti angka 8, sama seperti dari sebelah kiri sampai ke sudut yang akan kita bersihkan. Setelah kita lakukan proses pembersihan lantai, kita akan melakukan proses penyimpanan peralatan yang sudah kita gunakan. Langkah yang pertama adalah kita memeriksa kabel yang akan kita gulung. Pastikan tidak ada yang rusak. Jika ada kabel yang rusak, segera kita laporkan ke bagian engineering dengan menggunakan formulir work order sampai kabel ini semua tergulung. Di sini yang perhatikan ada tempat ataupun dasar kita menggulung kabel agar kabel ini tidak berantakan atau berceceran. Setelah itu kita bersihkan tangkinya dan tidak ada menyisa sedikit pun air ataupun sisa-sisa bekas chemical. Kemudian blok mesin kita lap. Tujuannya apa? Yang membersihkan debu-debu atau sisa-sisa air atau chemical yang menetes pada blok mesin yang sudah kita pergunakan. Sudut-sudut yang sulit dijangkau perhatikan dan dibersihkan
dan roda. Kemudian kita balik ya mesinnya. Kita bersihkan drive mesin bagian bawah. Setelah itu yang scouring brushnya sudah kita bersihkan, kita copot. Nah, untuk scouring brush, anakku semua, ini kan ada sisa-sisa bekas chemical ataupun obat-obatan. Pastikan scouring brushnya kita bersihkan menggunakan air yang mengalir. Tujuannya apa? Untuk si chemical tersebut tidak menempel pada sikat-sikat ini, dikarenakan nanti bisa mempercepat proses pada scouring brush ini tersebut. Pada saat proses pembersihan scouring brush ini, kita menggunakan air yang mengalir ya anakku semua. Dibersihkan secara menyeluruh ya, terserah mau dari kiri atau kanan ataupun kiri. Setelah bersih semua merata, sama seperti tadi proses pembersihan mesin, kita lap. Khawatir nanti ada sisa-sisa chemical yang masih menempel pada scouring brushnya. Setelah bersih, kering, kita simpan